Yuhu, di video kali ini aku bakal membahas operator bernama Oda. Kelas baru ini dibuka dengan munculnya Oda, bukan Oda Sensei. Oda yang ini operator, dan masuk kelas baru bernama Pengguncang Bumi, alias Earthshaker. Kelas ini bisa menghasilkan AoE damage di sekitar musuh yang diserang. Untuk ASPD, Earthshaker termasuk lambat dan sedikit lebih cepat dari Crusher kuat. Untuk mekanisme kelasnya agak mirip Flinger, yang mana percikan attack atau splash-nya cuma makan setengah base attack. Situasi ini memungkinkan Earthshaker bisa jadi AoE kuat dengan range agak melebar dari range kuat kebanyakan dengan blok lebih sedikit musuh. Situasi agak melebar terjadi di bagian talent atau skill. Bisa dibilang Earthshaker ini versi menyerang dari kelas Centurion kuat yang mana berfokus mempertahankan lane. Untuk talent, Oda attack-nya bakal naik kalau udah menyerang pakai physical damage 30 kali. Talentnya aneh, semacam perlu pemanasan dulu baru bisa kepakai. Sebenarnya menghajar musuh 30 kali itu gampang buat Earthshaker karena operator penjaga lane pastinya selalu ketemu musuh. Untuk peningkatan attack ini cenderung kecil, permanen tapi kecil. Tapi yang jadi bahan pertimbangan adalah base attack Earthshaker tertinggi kedua setelah kelas Crusher. Penambahan kecil, tapi nggak besar perubahan ke gameplay secara keseluruhan. Skill menaikkan attack dan memperlebar tumpukan serangan Oda. Kalau ditarik kesimpulan, dengan 3 SP, kamu bisa menghajar musuh lebih banyak karena area serangan melebar. Flash areanya nggak terlalu besar, sekitar 1,5 tile dari lawan yang kena skill aktif. Skill ini kurang aku rekomendasiin soalnya yang bisa dijual selain skill power strike adalah area splash yang melebar. Udah, gitu aja. Ada damage brutal juga sih, tapi kalau tetap pengen pakai skill ini. Attack dan defense naik, splash attack bakal levitate musuh yang masuk kelas ringan. Skill utama Oda. Penambahan attack dan defense tentunya sangat diterima buat lane holder walaupun peningkatannya agak kurang besar menurutku. Lalu ada splash attack. Bagian ini lumayan berkondisi, harus kelas bulu dan waktu levitate yang sebentar banget. Bahkan mastery pun tidak menambah waktu levitate. Skill paling terbaik kalau kamu ketemu banyak musuh lewat, jadi bisa banyak sekalian yang di levitate. Jeleknya ya yang harus wake 3 ke bawah alias Keroco dan Crown Slayer. Ada poin paling penting di deskripsi skill, efek levitate terjadi buat musuh ringan dan yang terkena splash attack. Artinya kalau misal ada 2 musuh mau lewat, musuh pertama kena, yang kena skill tidak bakal di levitate. Yang di levitate hanya musuh kedua karena musuh kedua kena splash attack. Sesuai dengan trait, yang pertama dapat full damage, musuh lain dapat 50% damage saja. Untuk mastery, nggak aku rekomendasiin semua skillnya di mastery. Jadi, layak build nggak? Nggak. Sesuai yang aku bilang di bagian penjelasan trait, Earthshaker ini versi menyerangnya dari Centurion. Tapi Oda agak susah buat mengeluarkan potensi Earthshaker. Skill 1 lumayan kalau kamu mau sabar nunggu dengan ASPD agak lambat. Skill 2 sayangnya sangat kondisional buat bisa dipakai. Perlu levitate buat berat kelas bulu itu sangat mengindikasikan kalau Oda cocoknya antara menahan musuh berat sambil levitate Keroco atau malah spesialisasinya adalah Keroco. Tidak salah, cuma agak disayangkan. Dengan skill set kayak gini, aku malah heran kenapa Earthshaker pertama keluar sangat-sangat basic, ala low rarity. Memang kebiasaan HG kalau operator pertama di kelasnya hampir selalu nggak worth di build. Mencoba tes air kali, entahlah. Buat newbie bisa di build duluan, tapi aku saranin belakangan lebih baik. Bisa build duluan kalau kamu kekurangan kuat, terutama bisa hit banyak sekaligus kayak Centurion. Build belakangan karena keuntungan pakai Oda bisa ditutupi dengan operator lain dari kelas lain, terutama Centurion. Untuk low rarity belum ada karena kelas baru. Sampai di sini penjelasan operator dari Beruang Kutub. Kalau ada salah pendapat lain atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Silahkan subscribe kalau kalian senang dengan konten ini, kalau enggak juga nggak apa-apa kok. Bye!